Apakah kalian masih ingat ini? Fungsi intelektual ambang borderline intelligence functioning. Dengan nilai IQ 78 atau insight. Memahami kondisi yang ada dalam dirinya, serta memahami perasaan dan tujuan yang ada pada dirinya, maupun orang yang penting atau signifikan dalam kehidupan dirinya. 3 sikap terhadap pemeriksaan. Kooperatif dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis. 14 daya nilai judgement. Mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai, yang dapat diterima secara sosial, serta tidak ada gangguan. Daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai. Ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja, yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif, karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya, bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum, seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana, sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam, perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Menanggapi hal itu, ahli psikologi ini kaget dengan hasilnya. Satu sesi persidangan itu kan termohon, Polda Jabar menyebutlah Peggy Setiawan manipulatif, tabiatnya suka berbohong, IQ-nya di bawah standar 78 akhirnya. Ternyata yang hasilkan temuan-temuan itu beliau ini orangnya. Nanti Ibu kita minta untuk lebih mengelaborasi ini. Toh saya menangkap kesan bahwa Polda Jabar tanda petik menggunakan hasil pemeriksaan psikologis yang Ibu lakukan bersama tim tidak proper ya. Tidak semestinya mereka melakukan seperti itu. Ya, itu kembali pada peraturan hukumnya. Yang dipakai bukti itu sebelum penangkapan atau sesudah penangkapan. Konkretnya begini, kalau diperiksa kan berarti kan itu sudah ada orangnya. Ibu memperkirakan atau tidak sesungguhnya bahwa hasil pemeriksaan itu akan dibacakan secara terbuka di ruang sidang? Tidak menduga? Tidak diajak komunikasi tentang itu? Saya pernah tanya sih. Lalu? Ya jawabannya, oh enggak harus hadir. Jawabannya cuma begitu. Lalu ketika kemudian dibacakan di ruang sidang, apa perasaan atau respon Ibu dan tim? Kaget juga sih. Kaget. Kenapa kaget? Ya, karena kan itu jadi judgement ke orang ya. Itu yang ininya, bagaimanapun kami punya kode etik ya. Tadi Ibu kan mengatakan diminta untuk memeriksa tersangka. Iya. Memeriksa dengan tujuan agar sebetulnya itu kan permintaannya memang deskripsi dan dia bisa bertanggung jawab enggak ya dengan pernyataannya, dalam artian ini kesehariannya sehat tidak gitu ya. Tapi yang saya lihat, saya tidak berpikir pada proper ya, ini untuk hasil pengadilan gitu ya. Nah, ya justru saya bertanya, apakah boleh, karena ini kan orangnya sudah ditangkap, sudah yang berhak memberikan status ini tersangka, ini saksi, ini korban kan bukan kami. Kami menerima tadi psikologi in law maksudnya. Gitu. Ibu katakan kaget nih bahwa Polda Jabar membacakan hasil pemeriksaan itu di sidang prapet. Iya. Kekagetan semacam ini pernah terjadi tidak di persidangan-persidangan sebelumnya yang Ibu juga melakukan pemeriksaan? Jadi baru kali ini pada sidang prapet Peggy Setiawan inilah ada bentuk kerja Polda Jabar yang justru membuat tim pemeriksaan psikologi sendiri mengalami kaget gitu ya? Ya saya nggak tahu ya teman-teman yang lain ya, karena kami kan berbeda-beda tempat juga gitu. Cuman ya saya waktu dengar itu dibacakan, kok dibacain ya gitu. Sepatutnya tidak dibacakan? Ya? Sepatutnya tidak dibacakan? Ya kalau cara membacanya dengan dinamika seperti itu ya saya nggak ini juga ya, nggak ya jadinya akhirnya gitu kan. Seperti misalnya Marseza saat ini di sini A gitu ya. Padahal mungkin tingkah laku di sini A itu kan saya belum tahu belakangnya apa. Nah itu kan tidak tergambarkan gitu ya. Dan sebetulnya
pemeriksaan itu kan masih berjalan gitu. Itu yang kami khawatir sebetulnya ya, kalau bentuknya orang hukum sendirilah yang tahu itu patut dibaca atau tidak gitu ya, karena ini prosesnya adalah sesudah ditangkap. Bu, kagetnya bisa dibaca sebagai kecewa nggak Bu ke polisi? Ya. Bisa dibaca sebagai kaget dalam artian kecewa nggak Bu kepada polisi? Ya, itu kan jadinya mengikat pada profesi saya ya. Saya lulusan ilmu Indonesia asli, masih mengikat pada apa namanya kode etik psikologi ya 2010 ya, 19 Maret 2010 gitu. Ya itu sebenarnya kami tidak boleh mengumbar gitu ya. Nah itu yang makanya saya tidak mau membahas inkonsistensi itu apa gitu ya. Nanti malah saya ikut-ikutan gitu ya pelanggaran kode etik. Sebenarnya tidak, karena realitas itu sudah menjadi Sudah dibaca, gitu sebuah ya. pernyataan di ruang hukum terbuka diketahui publik. Jadi kalau ibu kemudian menceritakan ulang, ibu bukan dalam posisi membocorkan Sudah bocor duluan ya. psikologis, tapi justru boleh jadi memberikan klarifikasi atau bahkan koreksi terhadap Iya. kerja Polda Jadi ya, Jabar. Di media yang media terverifikasi Dewan Pers ya Bu ya, bukan yang abal-abal, itu ada kok yang menulis relatif lengkap. Saya nggak tahu ada yang lebih lengkap dari itu apa enggak, tapi itu saya baca tuh poin A 1, 2, 3, 4 sampai belasan itu termasuk poin tentang Peggy Setiawan disebut sebagai apa, cenderung memiliki menutupi kebenaran dan manipulatif itu. Itu ada satu dari sekian yang dipoin-poinkan itu oleh media ditulis loh. Ketika saya menyimak kata demi kata yang disampaikan oleh Polda Jabar terkait kepribadiannya Peggy Setiawan, saya pun menyimpulkan ini orang berdebah nih. Serba buruk. Pertanyaan saya, Peggy-nya ya? Iya, Peggy-nya. Apakah memang tidak ada temuan yang positif tentang kebaikan kepribadian orang ini? Ya salah satunya mungkin kalau positif dia kooperatif. Dia kooperatif. Iya gitu ya. Jadi ya Tidak ada disorientasi ruang waktu iya, segala itu juga mungkin kan. kalau saya katakan kita nggak bisa sekarang mengkategorikan setiap tersangka atau bahkan dia adalah pelaku sama sekali. Itu mungkin seperti teori yang Lamroso yang sudah laut gitu ya. Toh sekarang Ustadz aja pun bisa jadi pelaku gitu ya. Nah kalau kayak gitu kan nggak akan terbahas gitu. Dan memang ya mungkin apakah bidang kami ini yang baru ya, sehingga mungkin pengertian terhadap bidang kami ini yang kami yang kurang promosi gitu ya. Sehingga begitu gitu ya kondisinya. Kemudian yang saya harus garis bawahi di sini bahwa ya data ini sifatnya pro-justisia ya. Ini petunjuk boleh gitu ya untuk yang lain, ini bahan analisa silahkan, tetapi bukan untuk justisasi orang gitu ya. Karena itu tadi tidak dijelaskan bagaimana proses mental di balik itu gitu ya. Ya kalaupun misalnya manipulatif mungkin dia masih takut sama kita ya, belum keluar semua gitu ya. Karena masih berjalan prosesnya. Geser dulu ke Pak Ugro ya. Pak Ugro ini temuan baru kita juga jadinya nih, bahwa ada pro kontra atau ya katakanlah itu ya, apakah boleh tadi hasil kerja tim psikolog itu diumbar katakanlah itu di sidang pra peradilan. Kalau dari sisi penegak hukum, Bapak kan lama di sana. Jadi itu gimana Pak? Apa pernah ada jurisprudensi tentang ini katakanlah begitu? Saya selalu kembali kepada alat bukti di UHAP pasal 184, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian ada surat petunjuk keterangan terdakwa. Nah, misalnya ini dianggap dari bagian ahli, ya kan? Ahli itu biasanya yang diperiksa tuh barang yang mati, maksudnya ada darah, ada sidik jari, ada gigi, ada ya dari yang sudah mati gitu loh. Kemudian dibuktikan dengan disiplin ilmu bahwa darahnya ini adalah darah golongan A, pisau yang ada darahnya adalah darah golongan A. Nanti diperiksa lagi DNA, oh ini berarti darahnya korban dan sebagainya. Ini ada darahnya yang lain, ini pelaku, ditemukan rambut, itu yang kaitan dengan ahli. Nah, kalau dikaitkan dengan semacam psikologi untuk hukum ini, ya ke depan perlu diwaspadi jangan sampai menjadi bahan masukan nanti untuk di amandemen hukum acara pidana. Karena biasanya kalau psikologi itu dilakukan terhadap seseorang, misalnya akan menjadi TNI, cocok nggak di sini, di situ. Tapi tidak dimaukan, oh, kamu seperti tidak boleh, ya kan? Itu untuk panitia. Jadi panitia apa penerimaan. Nah, kamu ingin menjadi polisi dicek psikologi. Oh ini nggak bisa Pak Bahaya, tapi ini masih bisa kalau diterima seperti itu. Pertimbangan untuk panitia di sini. Nah seharusnya untuk pemeriksaan seperti kemarin Peggy itu adalah untuk kepentingan penyidik, bagaimana menghadapi orang seperti Peggy, tapi tidak untuk publikasi, bukan juga alat bukti di situ. Ini yang sebetulnya bagus juga dilaksanakan, tapi untuk semacam interpersonal skill penyidik ini. Oh yang saya hadapi orangnya introvert, ekstrovert dan seperti itu.
Jadi jangan sampai ini dikatakan berarti yang bersangkutan ini kelakuan seperti itu yang menurut saya ya mungkin perlu direhabilitasi nanti ya, kalau masih ada waktunya. Kan hakim pra peradilan memutuskan untuk dikembalikan HA-nya nih. Nah, berarti ini harus kembalikan bahwa tidak seperti yang dikatakan oleh penyidik berdasarkan keterangan dari yang mungkin ahli, yang ini pakar, bukan ahli psikologi, yang mungkin pakar psikologi, bahwa sebenarnya itu harus jelas dikatakan tidak boleh dipublikasi seperti itu. Ini kan kasihan orang kalau udah dijudge seperti itu kan tadi. Ya, itu aja. Jadi saya perlu menekankan juga. Jadi mestinya sepatutnya tidak dibacakan di sidang pra peradilan kemarin ya, hasil dari tes psikologi yang kemarin. Seperti saya kan pernah di kepala lembaga pendidikan ya, begitu tes akpol hasil psikotes tidak dibacakan. Anda seperti ini, Anda seperti ini, lulus enggak bisa. Itu untuk bahan nanti pada saat rapat penentuan akhir. Nah, ini si A nih, gimana dari psikolog seperti ini membahayakan misalnya gitu. Tapi juga misalnya manipulatif, mungkin suka berbohong. Kadang-kadang kalau intel dibutuhkan yang seperti ini. Jadi bukan berarti kalau yang dikatakan tadi ini manipulatif, ini suka berbohong itu jelek, belum tentu. Tapi kalau untuk kepentingan intelijen mungkin ya intelijen kan mau digebuk pun nggak boleh ngaku gitu loh, nggak boleh jujur intelijen gitu lah. Ini mungkin diperlukan untuk intelijen seperti itu. Jadi sekali lagi ya, bukan untuk menjudge, tapi untuk kepentingan lembaga sendiri. Saya butuh orang seperti ini, ya, tanya psikolog. Saya butuh orang seperti ini untuk tugas ini, seperti itu. Jadi yang sudah telanjur dilakukan oleh Polda Jabar ketika di sidang pra peradilan, apakah boleh disebut sebagai pelanggaran atau sekedar menyalahi konvensi biasa gitu, atau apa namanya ini? Itu mungkin bisa dikatakan ya pasal apa ya, pelanggaran etika saja, etika profesi. Sudah dinyatakan bahwa ya sebenarnya tidak boleh dilakukan, dan akhirnya kan merehabilitir apa yang disampaikan hasilnya tadi. Jadi orang yang penting minta maaf, ini adalah yang salah, direhabilitir, sebenarnya tidak untuk itu ya. Mudah-mudahan masyarakat memaafkan, tapi pelanggaran etikanya di sini kan pasti terjadi seperti itu.